Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Arbi Alfarisi. Dan kita ada sesi di mana di dalam channel ini yang disebutnya sesi curhat terapi. Jadi saya mengundang orang-orang yang memiliki pengalaman ataupun kejadian di masa lalu mengenai trauma, fobia. Misalnya dia punya hal yang berkaitan dengan masa lalu dan itu biasanya mengganggu kehidupan mereka, dan nanti saya coba untuk dihadirkan di sini. Maksudnya sekarang kan masa pandemik, jadi tidak dihadirkan langsung, cuman kita bisa by phone ataupun di video call, tergantung dari kliennya mau atau tidak dihadirkan. Oke. Sebelum saya masuk ke dalam sesi terapi, saya mau menerangkan dulu tentang pola-pola yang disebutnya curhat terapi. Oke, curhat terapi di sini adalah kita melakukan sebuah metode di mana si klien melakukan curhat, ataupun misalnya disebut dalam hipnotis suprainduksi. Kita melakukan beberapa tahapan. Nah, di situ nanti si klien akan bercerita tentang apa yang terjadi di masa lalu. Nanti di tengah sesi setelah curhat tadi akan dilakukan tahapan terapi. Nanti tahapan terapinya banyak sebenarnya. Ada yang disebutnya egregression, kembali ke masa lalu, ataupun kita disebutnya mengeluarkan ataupun menghilangkan yang terjadi di masa lalu, entah itu hal yang buruk ataupun dendam, rasa benci, dan lain-lain. Kita coba untuk mengurangi hal tersebut. Oke. Klien terapi sekarang ini dia umurnya sekitaran 35 tahun. Dia punya pengalaman di masa lalu berkaitan dengan trauma dia berumah tangga. Terus yang terjadi mungkin lebih jelasnya saya coba telepon kliennya, dan klien udah sepakat, udah di WhatsApp bahwa hal tersebut akan dilakukan curhat terapi, tapi si biodatanya dirahasiakan. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman dia sebenarnya. Oke, saya langsung coba telepon dulu. Tadinya mau video call, cuman kayaknya nggak mau. Kalau di blur ya tanggung sebenarnya. Jadi yaudah kita telepon aja. Kita coba telepon. Saya coba loudspeaker ya. Oh iya. Oke, saya samarkan namanya ya. Namanya mau Mawar atau Bunga yang kayak diinvestigasi kayak gitu. Oke, namanya Mawar aja ya. Oke, kayak di apa, korban-korban pelecehan yang di kejahatan-kejahatan di TV. Ya udah. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di WhatsApp, jadi Mawar ini punya permasalahan di masa lalu berkaitan dengan trauma. Boleh diceritakan kejadian apa sehingga pengalaman tersebut membuat Mawar sendiri mengalami apa yang disebutnya tuh yang pertama tidak mau keluar rumah. Terus kalau misalnya ketemu orang bawaannya selalu negative thinking, dan hal-hal yang terjadi di peristiwa yang lainnya membuat kamu tuh menjadi depresi. Misalnya seperti yang di WhatsApp sih ada foto yang nyayat tangan kamu, terus misalnya membentur-benturkan ataupun menghancurkan benda-benda di sekitaran kamu. Itu yang kamu pernah WhatsApp ke saya. Bisa diceritakan awal terjadinya permasalahan tersebut seperti apa? Ya, jadi saya tuh dulu tuh gini loh Kak, dulu kan saya dari keluarga yang ya nggak mampu lah gitu. Ya. Jadi ibu saya tuh dulu buruh cuci. Ya. Ya jadi tukang cuci keliling gitu. Ya. Sama aku punya 3 adik. Ayah saya udah meninggal karena sakit keras waktu itu tuh. Iya, iya. Jadi saya tuh pengen ngerubah nasib dulu. Iya. Aku nggak mau ya pengen kayak yang lain gitu. Pengen adik-adik saya sekolah. Saya itu juga cuman tamatan SMP waktu itu. Iya, iya. Terus aku ditawarin temen ya jadi kayak PL gitu. Iya, iya.
tahu PL? PL itu apa ya? Ya. Press list atau apa? PL tuh yang di karaoke malam gitu loh, Kak. Oh, mic, Pemandu standing lagu. mic. Oh, pemandu lagu. Oh, PL itu pemandu lagu. Oke, terus lanjut. Ya, pemandu lagu kayak gitu. Dulu kan saya nggak tahu pemandu lagu itu apa sebenarnya tuh. Kata teman sih duitnya gede. Oke. Yeah. Saya coba kali, 2 kali, ya lumayan sih sehari tuh. Saya bisa dapat 200 ribuan, itu kan lumayan ya, kayak Per apa? Per pelanggan apa per hari? Jadi per pelanggan, jadi kayak Oh, per pelanggan. kan kita tuh per jam gitu, jadi di booking, Oh. kadang sehari juga nggak dapet, jadi tergantung tamunya. Oke, maaf ya, bentar, saya potong dulu. Ini apa disebutnya ya? Kerjanya ngapain aja kalau misalnya PL tuh? Misalnya tugas dan tanggung jawabnya. Tugasnya apa, tanggung jawabnya apa gitu? Sebenarnya sih karaoke eksekutif gitu tuh, Kak, yang apa sih yang jadi orang karaoke, tapi karaoke-nya tuh yang ada minuman keras kayak gitu, kayak iya nggak apa-apa. Ya plus gitu. Kayak ciu gitu ya? Ya, bukan ciu. Bukan. Minumannya agak bermerek sih. Merek. Nggak apa-apa disebutin gitu, Coca-Cola atau apa? Malam, ya. Coca-Cola mah nggak keras atau? Es batu. Nah, iya bisa. Ya, minuman keras kayak gitu. Jadi tugasnya nawar-nawarin biar banyak beli keluar gitu ya produk-produk yang di bar itu ya. Enggak. Oh, gimana? Kalau saya dulu kerjanya malah nggak peduli sama apa ya pengeluaran tuh apa, jadi saya malah kerja nemenin om-om itu. Iya. Buat nyari duitnya aja. Jadi kita tuh disewa per jamnya itu 80.000. Dari 50 sampai 80.000. Iya. Nah, dari perusahaan itu ke kitanya tuh cuman 60%-nya. Nah, uang yang saya dapat itu malah dari kayak tips gitu. Jadi satu orang pelanggan tuh bisa ngasih 200. Tapi kalau mau yang sampai besar itu dia ngasih sampai 1 jutaan ada, tapi harus nemenin dia pergi gitu, jadi di luar kerjaan. Jadi iya tahu. Jadi maaf kalau misalnya di luar kerjaan gimana tuh kerjanya, ngapain tuh, nemenin juga di luar konteks nyanyi apakah ada nyanyi yang lain gitu, gimana? Enggak, jadi booking out ke hotel gitu. Maaf kalau misalnya di hotel tuh ngapain? Ya gitu. Gitu tuh gimana, saya nggak ngerti soalnya. Ya jadi kan om-om kesepian yang nggak puas sama istri-istrinya. Oke. Ya paham. Ya gitu, Kak. Nah, setelah cerita itu kan jadi lebih ke apa ya? Yang pertama yang saya tangkap tuh lebih ke satu, tuntutan ekonomi, kedua diajak teman, akhirnya yang pertamanya coba-coba, akhirnya diketerusan, jadi apa ya? Jadi lumayan uangnya, karena mungkin dari ijazah yang punya, yang saya tangkap kan karena SMP, jadi kerjanya nggak bisa di toko atau apa, karena kan minimal ijazah di pekerjaan sekarang SMA. Tapi sebenarnya kan banyak juga kerjaan yang lebih, maaf kalau misalnya disebut tuh lebih halal gitu kan dibandingkan kerjaan tersebut. Cuman lebih ke pencariannya mungkin titiknya ada di situ mungkin ya. Tapi kalau misalnya dicari lagi mungkin ada pekerjaan lain, ada mungkin gitu kan. Karena udah terlanjur udah masuk ke dunia tersebut, ya mau nggak mau tetap harus dijalanin. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil yang saya lihat tuh enggak nyaman sebenarnya kerjaan tersebut. Ya betul kayak gitu ya. Iya, tapi ya sih uangnya besar. Tapi anehnya tuh gini loh, Kak, tujuan saya kan pengen bahagiain adik-adik saya, orang tua saya, biar nggak hidup miskin terus gitu. Tapi lama-kelamaan tuh duit tuh kayak nggak nyantol gitu, Kak. Jadi saya tuh malah habis aja saya gitu. punya cowok. Iya, jadi kayak aku lebih milih bahagiain cowok aku daripada keluarga aku gitu. Padahal duit ada, jadi kayak apa ya, nggak ada
barokahnya gitu. Jadi duitnya tuh nggak nyampe. Gitu. Saya tetap jadi guru suci, adik-adik saya tetap susah gitu buat sekolah. Gitu. Oke, nah. Jadi uang tuh. Oke, intinya ingin yang dilakukan itu seperti apa? Apa yang mau dikurangi, apa yang mau dihilangkan, yang mengganggu dalam kehidupan Mawar sendiri, misalnya sering terganggu dalam pikiran, perasaan tuh seperti apa gitu? Oh, pengen apa ya Kak? Pengen lebih positif gitu, hidupnya tuh pengen tenang, pengen lebih bahagia gitu. Iya. Nggak apa-apa deh hidup bercukupan asal lebih bahagia, tapi kayak apa ya, kebayang-bayang dosa kan, soalnya emang sadar sih kerjaan tuh kan nggak baik, apalagi banyak ngerusak apa ya, suami-suami orang kayak gitu, morotin segala macam. Oke, nah gini polanya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan tuh ada yang sebutnya segitiga kehidupan. Yang pertama dalam segitiga kehidupan tuh ada 3 sudut kan. Sudut pertama itu berlandaskan dengan pikiran, yang kedua berlandaskan dengan tubuh, yang ketiga berlandaskan dengan spiritual. Jadi kalau misalnya dalam segitiga kehidupan tersebut ada satu hal ataupun satu sudut yang tidak sinkron dengan satu sama lain, itu mengakibatkan kehidupan Mawar sendiri akan terganggu gitu kan. Kehidupan orang lain pun sama sebenarnya. Nah, yang berkaitan dengan cerita-cerita yang sudah dicurhat tadi, sebenarnya ada hal yang paling mendasar tuh dari segi mind dan spiritual. Tapi kalau badan tuh sehat-sehat terus ya? Sehat ya? Badan alhamdulillah. Ya, sehat. Nah, berarti nah, betul. Berarti dalam segitiga kehidupan yang paling mengganggu dan harus dalam hal ini dibersihkan ataupun dirubah pola pikirnya adalah dari segi pikiran dan spiritual, mind dan soul. Jadi kalau misalnya dari segi pikiran kita coba untuk dengan terapi, karena kan udah curhat, nanti kita sesi terapi. Nah, terus yang paling penting adalah selalu mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa, karena dari sisi ini kalau misalnya kita sudah dekat dengan Yang Maha Kuasa, itu akan segala sesuatunya akan nyaman, akan tentram biasanya, jadi tidak dikejar-kejar dengan hal-hal yang buruk, yang pastinya seperti itu. Oke. Saya bimbing untuk dilakukan terapi dari segi mindnya. Jadi kalau misalnya kita coba untuk berpikiran positif dulu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada orang-orang yang pernah menyakiti Mawar sendiri di masa lalu. Terus Mawar juga pernah menyakiti orang mungkin, ataupun Mawar sering disakiti orang-orang yang pernah hadir di kehidupan Mawar di masa lalu. Dan yang paling penting yang ketiga adalah memaafkan kondisi-kondisi yang mengakibatkan Mawar seperti sekarang. Mungkin itu yang terjadi. Oke, Mawar boleh cari tempat yang nyaman. Sekarang udah nyaman nggak? Duduk atau selonjoran atau tiduran gitu kan? Udah nyaman belum? Oke, udah. Oke. Udah Kak. Oke, jadi gini. Sekarang Mawar boleh atur nafasnya dulu. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, senyaman mungkin, serileks mungkin. Sekarang tarik nafas 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan 7 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan lewat mulut 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rasakan kembali setiap tarikan dan hembusan nafas tersebut membuat diri Mawar semakin nyaman dan semakin rileks. Apapun yang terjadi nanti, pikiran apapun yang muncul dalam imajinasi ataupun perasaan Mawar, membuat Mawar tuh meyakini bahwa hal tersebut adalah berawalan dari masa lalu. Masa lalu yang kelam, masa lalu yang membuat kamu sakit hati, masa lalu yang membuat kamu galau, ataupun masa lalu yang membuat kamu tidak nyaman dalam kehidupan kamu. Munculkan pengalaman tersebut, munculkan kondisi tersebut. Pada hitungan ketiga, munculkan semakin lama tuh semakin muncul dari sebelumnya. 1, munculkan perasaannya, kondisinya, ataupun orang-orang yang pernah menyakiti kamu, ataupun orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu di masa lalu kamu. Dan 3, apapun yang kamu munculkan sekarang, oke, membuat kamu lebih nyata dari sebelumnya memunculkan perasaan tersebut. Dan biarkan ketika orang-orang tersebut sudah muncul dari pikiran masa lalu kamu berusaha untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu seutuhnya. Oke, munculkan kembali dan biarkan katakan dalam hati,
Aku memaafkanmu, aku mengasihimu, dan terima kasih. Katakan terus dalam hati, aku memaafkanmu, aku mengasihimu, dan terima kasih. Terus lakukan dalam hati, aku memaafkanmu, aku mengasihimu, dan terima kasih. Dan biarkan ketika hal tersebut sudah terjadi dalam pikiran dan perasaan kamu, oke, hembuskan secara perlahan dan biarkan orang yang pernah menyakiti kamu pergi secara perlahan, dan kamu sudah memaafkan diri kamu seutuhnya, dan kamu sudah memaafkan orang yang pernah menyakiti kamu seutuhnya. Dan biarkan sekarang munculkan pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu yang membuat diri kamu seperti sekarang, terkungkung dalam sebuah kesedihan, sebuah permasalahan, ataupun sebuah dendam yang tak kunjung tidak ada solusinya sebenarnya, yang membuat kehidupan kamu bergantung sama hal yang negatif. Oke, pertahankan posisi tersebut, mulai dengan membayangkan kondisi-kondisi di mana kamu pernah ditawari pekerjaan-pekerjaan yang membuat kamu merasa kurang nyaman. Munculkan perasaan tersebut, tempatnya, orang yang pernah mengajak kamu bekerja hal tersebut. Oke, munculkan pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam pikiran dan perasaan kamu. Munculkan ketika kamu mulai bekerja penuh dengan rasa takut, rasa kecewa, tapi akhirnya ada perasaan menikmati. Cuman yang terjadi dalam pikiran bawah sadar kamu dan perasaan kamu adalah rasa bersalah yang sangat besar. Apakah ini salah? Apakah ini berkah? Apakah ini hal positif yang membuat kamu merasakan bahwa pertengkaran-pertengkaran dalam pikiran bawah sadar tersebut selalu hadir dalam perasaan kamu? Sekarang munculkan perasaan tersebut dalam pikiran kamu dan biarkan kamu tulis dalam imajinasi sebuah rasa di mana kamu memunculkan perasaan tersebut. Tulis rasa dendam, DENDAM, munculkan dan tuliskan dalam pikiran bawah sadar kamu bahwa hal tersebut, semakin kamu menuliskan perasaan tersebut, semakin kamu memunculkan dan menyalurkan perasaan tersebut semakin lama semakin besar dari sebelumnya. 1, semakin nyata. 2, semakin rileks. Alirkan perasaan tersebut membuat kamu semakin memunculkan perasaan dendam, perasaan iri, perasaan dengki, perasaan bersalah, perasaan apapun yang muncul dalam perasaan kamu, perasaan kecewa yang sangat besar terhadap diri kamu, keluarga kamu, ataupun orang-orang terdekat yang membuat kamu menjadi seperti sekarang. Oke, pada hitungan ketiga, lempar jauh ke alam semesta perasaan tersebut. 1, 2, dan 3, lepaskan, atur nafas kembali, tarik nafas lewat hidung dan keluarkan lewat mulut, semakin nyaman dan semakin rileks. Dan biarkan ketika nanti pada hitungan ketiga, buka mata secara perlahan di dalam situasi tersebut, dan biarkan kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, sangat rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. 1, lepaskan kembali. 2, dan 3, semakin nyaman dan semakin rileks. Oke. Halo? Wah, ngilang nih, ketiduran ya, kan? Oh, masih ada ternyata. Gimana perasaannya tadi setelah dari awal sesi terapi, tengah, terus sampai akhir tadi? Yang dirasakan tuh apa sebenarnya? Apakah tadi membayangkan orang-orang yang pernah mengajak, pernah menyakiti, sampai sekarang akhirnya menyadari bahwa hal tersebut adalah hal yang salah? Gimana? Iya, lebih enteng gitu perasaannya. Oke. Ya, lebih tenang, bisa gitu. Iya, memang bisa kayak gitu. Jadi lebih semangat gitu. Bukan semangat buat jalan yang sekarang, jadi kayak semangat aku harus cari jalan lain kayak. Iya, betul. Atau apa gitu. Jadi gini sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita berpikiran negatif terus di masa lalu gitu kan, dari yang pertama pengalaman negatif, terus berpikiran negatif dari masa lalu, misalnya ini terjadi sudah berapa tahun yang lalu, misalnya 5 tahun yang lalu gitu kan. Ketika 5 tahun tersebut selalu diliputi oleh rasa bersalah, berpikiran yang salah, negative thinking, itu akan mengakibatkan pikiran-pikiran yang negatif seperti sekarang. Bahkan itu akan menjadi perilaku dan kepribadian, perasaan ataupun pengalaman yang membuat kamu jadi bersalah seperti sekarang, dan akhirnya akan terjadi. Nah, ketika kamu sudah merubah respon itu, seperti sekarang yang kamu rasakan adalah nyaman, tenang, sepertinya saya harus mencari jalan yang lain. Ada beberapa yang kamu rasakan adalah sebuah pencerahan dalam kehidupan kamu. Mungkin seperti itu ya? Iya, jadi tiba-tiba aku punya jalan, aku harus berhenti nih, aku mending kayak buka warung, kayak warung minuman gitu. Oh iya, asal jangan minuman keras ya berarti. Iya, kayak minuman kerasnya es batu. Oh, boleh pakai es batu. Cuman minumannya mungkin Orson jadul pisan ya, Orson. Ya udah, paling kayak gitu aja. Oke. Sekarang udah lumayan.
udah lebih baik Kak, Oke. perasaannya lebih. Nah, oke, ya udah, nanti lanjut WhatsApp aja ya. Berarti sekarang ada beberapa perubahan di diri Mawar sendiri gitu kan. Ada hal yang membuat disebutnya apa ya? Jadi api semangatnya tuh berkobar kembali, yang tadinya padam penuh dengan kebencian, kesalahan masa lalu dan lain-lain. Sekarang muncul dengan api. Iya benar, semangat. Oh asik, hijrah. Oke, sekarang kita sudahi dulu karena durasi pun sudah terlalu banyak gitu kan. Oke, nanti kita lanjut lagi di WhatsApp. Oke, terima kasih, sehat selalu dan selalu bahagia. Iya. Jadi sebenarnya pengalaman ataupun permasalahan di masa lalu itu membuat perilaku sekarang dan kepribadian kamu yang sekarang kamu alami adalah buah dari masa lalu sebenarnya. Jadi apa yang kamu tanam itu akan menjadi apa yang kamu tuai di masa depan. Itu yang terjadi. Jangan sampai kamu dikuasai oleh pikiran kamu, tapi kamu harus menguasai pikiran itu sendiri. Oke, sampai jumpa lagi. Saya Arbil Farisi, tetap di Curhat Terapi.